Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Inspiratif Indonesia. Perkenalkan saya Eva Mai Inaningsih, guru fisika di SMA Negeri 1 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktek baik yang telah saya terapkan di sekolah, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan abad 21, kolaboratif, komunikatif, berpikir kritis, kreatif pada materi hukum Bernoulli kelas 11. Materi hukum Bernoulli merupakan materi yang abstrak. Ditambah lagi, guru selama ini menyampaikan materi hukum Bernoulli masih teoritis. Terkadang guru dalam membuat perencanaan mengabaikan media pembelajaran, sehingga kurang menyentuh psikomotorik dan afektif. Dengan demikian berakibat murid kurang mendapat pengalaman belajar sesuai karakter dan potensi yang dimiliki oleh murid. Murid memiliki karakter yang rendah dan belum tampak adanya keterampilan abad 21, yaitu kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Maka perlu dikembangkan suatu kegiatan proses pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman langsung pada murid sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki oleh murid. Dengan demikian, murid akan memahami materi-materi yang abstrak. Hal ini pula murid dapat membuat atau membentuk pengetahuan tersendiri, mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan berkesan. Murid dapat mengembangkan ide-ide yang unik dan kreatif. Murid dapat meningkatkan kreativitas, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan komunikasi, dan berpikir kritis. Sehingga melalui pembelajaran berbasis proyek ini, murid dapat merancang dan membuat produk sesuai potensi yang dimilikinya. Maka guru perlu membuat suatu rancangan yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik, sehat? Alhamdulillah, sangat baik, sukses, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Salah satu, tolong bisa dipimpin, siapa yang memimpin? Silakan. Di tempat duduk, siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kalau sudah untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membuat suatu model pembelajaran bahwa nanti kalian secara berkelompok untuk membentuk satu tim untuk kerja pembuatan proyek ya. Kenapa? Karena kita harus membuat alat percobaan ini supaya kalian itu paham, supaya kalian itu ngerti secara nyata bagaimana percobaan alat yang berkaitan dengan hukum Bernoulli. Gambar ini, cuma bedanya kalau gambar ini zat cairnya ada dua. Ya, kalau ini zat cairnya satu, air saja, oli saja. Tapi kalau ini harus air dan jadi kalau ini kecil, karena ini kecil maka ini luas, maka air yang masuk ke sana juga tinggi. Dengan adanya perbedaan tekanan, ada perbedaan kecepatan, maka saya bisa naik, bisa turun. Kalau burung tidak punya perbedaan tekanan, di sayapnya nggak bisa naik dan bisa turun. Secara kelompok silakan maju untuk mempresentasikan rancangannya sebelum kalian membuat. Kita tepuk tangan dulu untuk kita ya.
Terima kasih kalian sudah benar-benar sportif, kalian menggali semua yang ada, kalian sangat dibanggakan, sangat bangga Bu Eva, karena apa? Kalian mengekspor semua yang ada. Murid melakukan kegiatan konsultasi pembuatan alat percobaan di luar jam pelajaran. Hal ini bertujuan agar rancangan proyek yang mereka sudah buat dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Jadinya nanti sini nanti ada lubang yang disambungkan dengan ember antara foto ini dengan ember. Dan ini tidak bocor. Saya sangat senang belajar menggunakan pembelajaran berbasis proyek karena saya dapat memilih topik yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dari saya. Dalam pembelajaran berbasis proyek, saya dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam satu tim untuk menyelesaikan proyek pembuatan alat percobaan. Setelah menerapkan pembelajaran berbasis proyek, terlihat murid lebih aktif, semangat, dan senang karena mereka dapat merancang dan membuat suatu produk sesuai kemampuan, minat, bakat, karakter, dan potensi yang dimiliki oleh murid, sehingga murid dapat lebih memahami materi-materi yang abstrak dan mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar secara langsung. Sebagai tindak lanjut saya juga menemukan ide-ide hebat murid-murid saya yang unik dan kreatif. Namun, dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek diperlukan suatu kesiapan guru dalam perencanaan pembelajaran sesuai sintak pembelajaran berbasis proyek dan instrumen penilaiannya. Terima kasih Bapak Ibu Guru Indonesia yang telah menonton video berbagi praktek baik yang saya buat. Semoga menambah pengetahuan, wawasan tentang pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan abad 21 pada murid. Dan juga dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru Indonesia untuk melakukan berbagi praktek baik bersama, serta untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.